Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Edward Manihuruk di channel saya di Martogi Channel. Terima kasih teman-teman ya sudah nonton video saya kali ini. Teman-teman, dalam video saya kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana caranya kita mengkonvert partisi hard disk yang MBR ke GPT atau sebaliknya dari GPT ke MBR. Teman-teman, permasalahan pada partisi hard disk baik MBR maupun GPT itu seringkali kita hadapi pada saat kita mau menginstal ulang sistem operasi Windows 10 ya. Dimana begini ya, saya contohkan misalnya sebuah hard disk pada laptop atau sebuah PC itu berformat MBR. Lalu kita mau install ulang nih dengan menggunakan flash disk yang isinya bootable, dimana flash disk itu adalah berformat GPT. Proses install tadi akan stop pada menu partisi ya teman-teman ya, dimana sistem bootable yang ada di dalam flash disk merekomendasikan untuk melakukan penghapusan partisi, lalu membentuk partisi baru ya. Ini penghapusan semua partisi teman-teman ya, lalu membentuk partisi baru yang berformat GPT sesuai dengan partisi hard disk partisi pada flash disk tadi atau partisi pada bootable flash disk ya. Hal ini jika dilakukan teman-teman akan mengakibatkan kehilangan data atau loss data pada hard disk yang mau install tadi. Solusi untuk mengatasi hal ini teman-teman ada dua cara teman-teman ya. Yang pertama, membuat ulang bootable flash disk dengan berformat MBR yang sama dengan format hard disk, karena hard disknya tadi MBR, jadi membuat ulang bootable Windows 10 pada flash disk dengan menggunakan Rufus atau IO boot extractor dengan berformat MBR. Itu cara pertama teman-teman ya. Dan cara kedua, mengkonvert partisi hard disk dari MBR ke GPT. Jadi agar format partisi hard disknya menjadi GPT agar sama dengan format partisi pada flash disk yang digunakan sebagai bootable installer. Baru proses install dapat dilakukan teman-teman ya. Dalam video ini saya hanya menunjukkan bagaimana caranya kita mengkonvert partisi hard disk yang MBR ke GPT agar partisi hard disknya sama dengan partisi pada flash disk yang digunakan adalah GPT. Oke teman-teman ya, hal ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya mengkonvert partisi yang hard disk yang MBR ke GPT apabila sebuah hard disk atau laptop yang diinstal menggunakan flash disk yang berformat GPT, sementara hard disknya adalah berformat MBR. Teman-teman, dalam melakukan convert partisi hard disk dari MBRC ke GPT, saya menggunakan aplikasi yang bernama Minitool Partition teman-teman ya. Jadi aplikasi ini dapat teman-teman download melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini aplikasinya Minitool. Ini hasil downloadnya nanti, ini converternya. Jadi dia ada dua teman-teman ya. Ini ada file ISO nya ya, image-nya. Ini file ISO image-nya bisa teman-teman ekstrak ke dalam flash disk melalui Rufus bisa juga. Ini kalau seandainya sudah diekstrak ke CD ya, ke CD atau DVD atau ke flash disk, teman-teman dapat meload program ini tanpa melalui Windows. Tapi apabila teman-teman mau menginstal aplikasi di Windows, gunakan ini ya. Nah, ini yang instalan teman-teman ya. Lalu teman-teman install aja. Nah, tapi kalau teman-teman tanpa menggunakan Windows, ini gunakan teman-teman ya. Ini harus dikembangkan dulu ke dalam DVD atau CD, ke CD lah. Ini karena ini 435 MB ya, ke CD atau ke dalam flash disk menggunakan file aplikasi Rufus ya. Teman-teman, dalam video ini saya menggunakan sebuah komputer yang ada dua hard disk ya. Yang pertama hard disk yang ada Windows 10 nya yang sedang aktif atau sedang berjalan, dan sekarang ini
Dan yang kedua adalah hard disk yang ada Windows 10-nya, cuman Windows 10-nya tidak aktif karena hard disk ini terhubung ke komputer ini melalui USB. Ini akan saya tunjukkan ke teman-teman ya. Nah ini, disk 0 ini adalah hard disk yang ada Windows 10-nya yang sedang aktif teman-teman ya. Kalau seandainya disk 0 ini di-convert, misalnya ini ya. Nah ini partisinya adalah GPT. Seandainya ini mau di-convert ke MBR, tidak bisa teman-teman ya. Jadi partisi hard disk yang aktif di Windows itu tidak bisa dilakukan convert karena ada file-file yang sedang aktif. Yang hanya bisa di-convert adalah hard disk yang nempel ke komputer, yang mana hard disk itu tidak aktif dalam menjalankan aplikasi Windows. Jadi di sini ada Windows, cuman Windowsnya tidak aktif karena hard disk ini terhubung ke komputer ini melalui USB. Ini adalah hard disk 1 teman-teman ya. Disk 1. Disk 0 ini ada Windows 10-nya aktif, ini tidak aktif. Lalu saya lihat dulu teman-teman ya, kalau teman-teman bahwa ini hard disk 1 ini nih berformat MBR, master boot record teman-teman ya. Jadi ini ada Windows 10 ya loh teman-teman. Ya, partisinya ini teman-teman ya, F sama G. Ya ini F sama G. Ini ada Windows 10-nya. Nah, ini juga ada datanya sebagian ya. Nah, jadi ada ya teman-teman. Jadi dalam melakukan format ini dari MBR ke GPT itu tidak ada data yang hilang atau Windowsnya tetap utuh teman-teman ya. Tetap utuh dan tidak merubah data sama sekali, tidak menghilangkan data sama sekali teman-teman ya. Jadi hard disknya tetap utuh. Oke teman-teman ya, saya langsung saja mau melakukan convert terhadap hard disk ini yang berformat MBR ke GPT. Jadi teman-teman langsung saja menjalankan aplikasinya ya, yang sudah diinstal. Ini aplikasi Mini Tools Partition teman-teman ya. Nah tampilan seperti ini. Nah jadi teman-teman perhatikan sini, saya ada dua hard disk, disk 1 dan disk 2. Disk 1 ini adalah hard disk 1 tera yang ada Windows 10-nya, disk 2 adalah hard disk kedua yang terhubung ke komputer ini melalui USB. Teman-teman dalam melakukan convert jangan mengklik salah satu partisi ya, tidak bisa di sini. Sini tidak ada. Tapi klik nama hard disknya. Lihat di sini ada convert MBR to GPT. Di sini juga ada convert GPT to MBR. Karena ini GPT, mau di convert ke MBR bisa. Cuman untuk di satu itu ada Windows 10-nya, itu tidak bisa dilakukan teman-teman ya, karena ada file yang aktif di mana Windowsnya sedang running atau sedang berjalan teman-teman ya. Jadi caranya teman-teman menempelkan hard disk yang mau di-convert ke komputer yang hidup yang ada Windows 10-nya melalui USB atau tempel langsung melalui kabel SATA. Oke teman-teman ya, saya akan mengkonvert disk 2 ini langsung saja. Pilih ini, tidak boleh sini teman-teman ya. Kalau di sini tidak ada. Tidak boleh juga di sini, tidak muncul. Pilih nama hard disknya. Lalu ini pilih teman-teman ya. Lalu teman-teman apply. Langsung jawab yes. Nah, proses convertnya berjalan, dan proses convert ini tidak boleh ada mati lampu atau apa teman-teman ya, karena bisa mengakibatkan partisi error. Oke, nah ini sudah hard disknya sudah di-convert teman-teman. Lihat teman-teman ya. Jadi datanya tidak hilang teman-teman ya. Ini di disk 2. Nah, saya akan masuk ke sini. Apakah partisinya sudah berubah? Saya lihat teman-teman ya. Nah, disk 2 teman-teman ya. Tadi disk 2, tadi dia MBR. Saya lihat apakah sudah GPT. Nah, sudah berubah GPT teman-teman ya. Sudah GPT dan file sistemnya tetap ada teman-teman ya. Nah, nih file Windowsnya tetap ada, file datanya juga tetap ada teman-teman ya. Nah, tidak ada hilang sedikit pun baik Windows maupun data. Oke teman-teman ya, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana caranya mengkonvert partisi hard disk dari MBR ke GPT tanpa ada kehilangan data. Dan apabila kebalikannya teman-teman mau melakukan convert dari GPT ke MBR, teman-teman dapat melakukan hal yang sama ya. Caranya klik disk 2, lalu convert GPT to MBR, lalu apply, jawab yes. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini sudah MBR teman-teman ya. Lihat di sini tidak ada kehilangan data teman-teman ya. Nah, jadi datanya pun masih ada teman-teman ya, Windows 10 masih ada.
data D-nya juga masih ada, dan di sini saya cek apakah partisinya sudah kembali ke MBR. Nah ini ya di partisi kedua teman-teman ya. Nah sudah MBR teman-teman ya. Tadi dari MBR berubah GPT, lalu saya convert lagi dari GPT ke MBR dan menjadi MBR kembali. Oke teman-teman ya, saya rasa video ini cukup sampai di sini dulu. Sekiranya teman-teman dapat memahami bagaimana cara mengkonvert partisi hard disk dari MBR ke GPT atau sebaliknya dari GPT ke MBR. Karena video ini akan bermanfaat pada saat kita melakukan install ulang. Jadi pengetahuan teman-teman dapat bertambah, sehingga dalam melakukan install ulang teman-teman tidak mengalami kendala apabila menemui partisi yang berbeda antara hard disk dengan flash disk yang digunakan sebagai bootable installer. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, tolong subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan teman-teman dapat mendapatkan notifikasi video-video saya di kemudian hari. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya Edward Maniuruk, Martogi Channel.